सब ठीक हो जाएगा सुमिया. Sebuah film India yang dibintangi oleh Hrithik Roshan berkisah tentang seorang pria tunanetra yang ingin mendapatkan keadilan atas kematian istrinya. Namun apa daya dengan keadaannya yang sejak lahir tidak bisa melihat membuat dia kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga pihak polisi meragukan pengakuannya. Bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa banyak spoiler di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita pun diperlihatkan seorang pria bernama Rohan. Sejak kecil dia mengalami kebutaan, namun layaknya orang-orang normal pada umumnya, dia mampu mengerjakan kegiatan sehari-hari tanpa kesulitan. Bahkan anak tetangga yang bernama Percy pun dibantu Rohan saat dia kesulitan membetulkan rantai sepedanya. Tidak lama seorang pria datang, dan Rohan bisa mengenalinya kalau dia adalah ayah Percy hanya dengan mencium aroma badannya. Good morning Cyrus bhai. Please Cyrus bhai, आपका code. Singkat cerita, Rohan dan temannya Japar sampai di sebuah kafe. Rupanya dia dijodohkan dengan seorang gadis yang juga tunanetra bernama Supriya. To the point, Supriya mengatakan kalau dia tahu dirinya juga dijodohkan dengan Rohan. Dan dia mengatakan kalau dirinya belum siap untuk menikah, dengan alasan kalau dia adalah wanita karir dan sudah terbiasa hidup mandiri. Namun Rohan juga mengatakan hal yang sama, kalau dia juga belum siap untuk menikah, tapi dengan keterbatasan dan dengan kondisi yang sama. Pada akhirnya mereka berdua pun berteman baik. Di lain tempat, pria ini bernama Amit. Dia sedang kampanye keliling desa mendukung kakaknya yang menjadi calon legislatif. Di saat bersamaan pandangannya teralihkan ketika melihat Supriya yang begitu cantik. Setelah itu Amit dan teman-teman mengatakan kalau cinta itu buta. Tapi baru kali ini dia melihat orang buta sedang jatuh cinta. Rupanya Supriya adalah seorang pianis yang bermain di klub tari. Diam-diam Rohan pun menghampirinya, lalu mengajak Supriya menari. Meski dengan keterbatasan di antara mereka, namun mereka melakukan gerakan tarian indah yang membuat orang-orang di sana takjub kepada mereka berdua. Lanjut, Rohan mengajak Supriya ke sebuah mall. Dia memberikan Supriya sebuah sepatu. Meskipun tidak melihat, tapi Rohan yakin dari suara sepatu itu Rohan akan tahu seberapa dekat dirinya dengan Supriya. Come on, I think we should buy this one. Yes, please. Saat akan pulang, kebetulan mall ini sedang ramai pengunjung. Karena sedang ada sebuah acara hingga tak sengaja mereka berdua terpisah. Rohan dan Supriya pun saling mencari, tapi orang-orang di sana pun tidak memperdulikannya. Saat acara dimulai, Rohan inisiatif dan nekat mendekat ke panggung. Si artis pun sadar kalau Rohan membutuhkan pertolongan. Dia dengan baik mengizinkannya untuk naik. Dan Rohan mengatakan kalau dia menyesal entah mengapa bisa terpisah seperti ini. Supriya yang mendengar pun minta tolong kepada seseorang dan orang itu dengan baik hati mengantarnya ke arah panggung. Yang akhirnya mereka berdua pun dipertemukan kembali. चलते. Thank you. Karena sudah merasakan nyaman satu sama lain, keduanya pun akhirnya berencana untuk menikah. Singkat waktu, Rohan dan Japar mengajak Supriya ke sebuah bangunan yang nantinya akan menjadi tempat tinggal mereka. Lift ki jagah. Supriya pun selama ini hanya bisa bermimpi. Namun kali ini mimpi itu jadi kenyataan ketika dia mendapatkan calon suami yang begitu baik seperti Rohan. Di lain tempat, pria di motor itu adalah Amit. Dia selalu mengajak sahabatnya Wasim kemanapun dia pergi. Ayah Wasim yang seorang pedagang pun sering marah kepada anaknya itu, karena Amit adalah adik dari pejabat, sedangkan dia hanyalah anak tukang daging. Seharusnya Wasim tidak keluyuran karena besok harus membantu jualan di pasar. Namun Wasim berjanji akan segera pulang setelah dia bermain dengan Amit. Wasim lalu diajak Amit ke kafe pribadinya. Mereka minum-minum sambil membicarakan bagaimana pernikahan dua orang buta seperti Rohan dan Supriya. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana saat mereka melakukan malam pertama. Singkat cerita, Rohan dan Supriya kini resmi menjadi pasangan suami istri, dan mereka pun saling melengkapi satu sama lain. Inilah pekerjaan Rohan. Dia adalah seorang dubber profesional. Bahkan tanpa melihat teks dan filmnya, dia mampu menirukan suara berbagai karakter.
Fantastic. Hanya dengan meniru suara asli dari bahasa asing yang diterjemahkan, Rohan pun mampu menguasainya. Orang yang ada di sana pun memuji kemampuan unik yang tidak banyak dimiliki orang lain. Rohan juga mampu menirukan suara Amitabh Bachchan yang sangat diidolakan Supriya, yang hal itu membuat istrinya begitu bahagia. मैं अमिताभ बच्चन इसी आशीर्वाद के साथ Namaste, namaste. Mereka lalu makan malam di luar. Rohan memberikan jam tangan yang bisa bicara. Meskipun istrinya sudah punya, tapi itu tidak masalah dan Supriya akan memakai keduanya. Saat pulang Rohan hampir saja ditipu supir bajai. Tapi Rohan yang sudah pengalaman hafal betul berapa nominal uang hanya dengan merabanya saja. Sehingga si sopir pun malu sendiri lalu mengembalikan uang Rohan. Dan ketika hampir sampai ke rumah, Rohan dan Supriya diganggu oleh Amit dan Wasim. मानना पड़ेगा यार तेरे को रोहन Amit lalu menghinanya karena orang buta bisa mendapatkan gadis cantik seperti Supriya. Dan dia juga menggoda Supriya. Rohan pun tak terima lalu dia bertindak. Karena Supriya ketakutan, dia pun berteriak sehingga para tetangga keluar. Tapi ketika diperiksa rupanya mereka sudah tidak berada di sana. Di keesokan pagi Rohan kesal karena rumah barunya belum kunjung selesai. Beruntung istrinya itu tidak menuntut apapun dari Rohan. Dan untuk sementara waktu mereka pun tinggal di rumah Rohan yang dulu. Karena tidak punya kulkas, Supriya pun pergi ke rumah tetangga menitipkan susu agar tidak basi. Begitu dia kembali, Supriya merasakan aroma tidak biasa. Dan rupanya Amit dan Wasim sudah berada di sana tanpa bersuara. Mereka mengikatnya lalu melakukan pemerkosaan. Sepulang bekerja Rohan begitu ceria tak sabar ingin bertemu dengan istrinya. Dan saat sadar kalau Supriya dalam keadaan terikat, betapa syoknya dia mengetahui sesuatu yang buruk baru saja terjadi kepada istrinya. Tidak lama para polisi datang. Inspektur bernama Chow Bei ini mengatakan kalau kasus ini harus segera diurus karena mereka butuh bukti-bukti. Si asisten juga meragukan pernyataan Supriya karena pelaku pemerkaos tidak bersuara sedikit pun. Hanya dengan indera penciuman, Supriya mengatakan kalau pelakunya Amit dan Wasim. Tapi mana mungkin karena Supriya tidak bisa melihat. Chow Bei pun menyuruh agar Supriya segera dibawa ke rumah sakit untuk keperluan medis agar kasus ini segera terungkap. Saat di perjalanan tiba-tiba bajai yang ditumpangi Rohan dan istrinya dihadang mobil Fortuner. Dan nyatanya keduanya diculik disimpan di sebuah gudang. Karena Rohan teriak-teriak si penjaga marah dan Rohan tidak diam. Dia lalu mencekiknya sekuat tenaga, tapi malah Rohanlah yang harus tersungkur. Dan teganya juga mereka membuang Rohan dan Supriya di pinggir lautan. Masih dalam keadaan basah, Rohan dan Supriya pun datang sendiri ke rumah sakit. Tapi setelah sampai dokter di sana marah-marah. Karena untuk penyelidikan medis, seharusnya mereka datang setelah kejadian. Ini sudah lebih dari 30 jam dan bukti fisik sudah hilang tersapu oleh air. Tidak menyerah mereka datang ke kantor polisi. Si asisten pun menganggap laporan ini palsu. Supriya diperkaos dan Rohan melapor polisi. Lalu setelah itu mereka diculik dan dibuang ke laut. Apakah ada saksi yang melihat semua itu? Si polisi ini malah menuduh Rohan telah menjual istrinya dan sudah merencanakan semua ini. Membuat laporan lalu menghilang semalaman. Mendengar semua itu Rohan pun muak. Andai saja dia bukan polisi, mungkin Rohan sudah menghajarnya. Supriya pun sudah lelah dengan semua ini. Dia dilecehkan tapi tidak ada satu orang pun yang mau percaya. Dia begitu jijik berada di sini dan saat ini dia hanya ingin pulang. Di malam hari Rohan pun hanya bisa terdiam. Istrinya itu menyuruh Rohan agar sedikit makan sebelum tidur. Supriya pun sadar jika dirinya tidak seperti dulu lagi. Jika Rohan ingin berpisah maka Supriya pun tidak keberatan. Anggap saja apa yang dicita-citakan mereka hanyalah sebuah mimpi. Dan apapun yang istrinya itu katakan, tanpa sepatah kata pun Rohan hanya terdiam bersedih. Saat bekerja pun Rohan tidak fokus karena tidak semudah itu melupakan kejadian ini. Sepulangnya Rohan bekerja dia sangat menyesal karena semalam tidak mengatakan satu kata pun kepada istrinya. Dia pun minta maaf dan berjanji akan melupakan kejadian ini dan Rohan akan memperbaiki hubungan mereka berdua. Tapi Rohan belum sadar ada sepasang kaki menggantung di belakangnya dan ketika tersentuh,
Disitulah Rohan histeris karena rupanya istrinya sudah tiada. Rohan pun begitu terpukul merasakan kehilangan orang yang paling dia cintai. Setelah kepergian Supriya, Rohan dihampiri oleh Selar, pejabat calon DPR yang tidak lain dia adalah kakak dari Amit. Dia mengatakan kalau polisi di negeri ini ada di dalam kekuasaannya, jadi jangan mencoba membicarakan hal ini kepada media atau orang-orang, karena itu hanya akan mempermalukan diri Rohan sendiri. Sebelum pergi dia sempat bertanya, kenapa istrinya itu bundir setelah kejadian kedua? Kenapa tidak melakukannya pada saat kejadian pertama? Mendengar kata-kata kejadian kedua, Rohan mulai menyadari sesuatu. Dia pun segera pergi ke kamar lalu menemukan wajah milik istrinya. Serta di bawah ranjang dia juga menemukan sapu tangan dan surat yang ditulis Supriya dalam bentuk huruf braille. Di dalam surat itu Rohan menerjemahkan kalau Supriya sudah diperkaos 2 kali oleh Amit dan Wasim. Supriya bercerita kalau saat Rohan bekerja, tiba-tiba sebuah bola kasti masuk dan rupanya itu adalah perbuatan Persi dan temannya. Tapi Supriya tidak marah, malah dia memberikan makanan kepada mereka. Dan tanpa disadari, ternyata Wasim dan Amit masuk secara diam-diam. Dengan kekuasaan kakaknya, Amit kali ini berani bersuara dan dia akan berkunjung setiap hari ke sini. Itulah alasan Supriya mengakhiri hidupnya, karena kasihan kepada Rohan jika mengetahui hal ini. Dan dengan nama cinta, permintaan terakhirnya yaitu agar Rohan bisa mengubur 1 jam tangannya dan membakar jam tangan lainnya. Rohan pun kembali ke kantor polisi. Dia ingin bertemu dengan Inspektur Chobei, tapi si asisten mengatakan jika dia sedang sibuk bertugas di luar. Namun Rohan tahu dia ada di sini hanya dengan mencium baunya. Setelah dipertemukan, Rohan pun mengatakan kalau istrinya itu orang yang kuat. Dia takkan sampai bunuh diri kalau tidak kejadian sampai kedua kalinya. Dia juga menanyakan tentang kebebasan para pelaku. Chobei pun menjawab kalau tidak ditemukan bukti-bukti. Rohan mengatakan jika hukum di negeri ini sama buta seperti dirinya. Para pelaku memulai permainan dan para polisi hanya menjadi penonton. Seperti kejadian ini sebuah kejahatan yang sempurna karena pelaku bebas berkeliaran begitu saja. Namun Rohan berjanji akan mengakhiri permainan ini. Di lain sisi, Selar memanggil si asisten polisi. Berkat jasanya Amit bisa terbebas dari hukuman. Selar melarang Amit agar tidak bepergian kemana-mana, apalagi pergi minum-minum bersama Wasim. Tapi dia tahu Amit tak akan mendengarnya. Dan benar saja Amit dan Wasim minum-minum sambil berpesta. Rupanya Rohan mendatangi bar pribadi milik Amit. Terlihat dia melakukan hipotesis prediksi dan mengukur kedalaman lantai. Tidak lama Amit dan Wasim pun datang, dan Rohan pun diam-diam merekam percakapan mereka berdua. Begitu juga Selar yang sedang berkampanye. Rohan berada di sana dan merekam suaranya juga. Di gedung kosong bangunan rumah yang belum jadi, Rohan mempelajari intonasi suara mereka, dan mendiang istrinya juga berada di sana. Pertama-tama Rohan datang ke stasiun menelpon adik Wasim mengaku-ngaku sebagai Amit. Dia sengaja mengajak adik Wasim berkencan. Si ayah yang dari awal tidak suka kepada Amit pun menjadi kesal, dan dia berjanji akan melakukan sesuatu. Kedua dia menelpon berpura-pura menjadi Selar. Dia memerintah si polisi agar segera menangkap Wasim agar tidak selalu menemui Amit adiknya. Tidak butuh waktu lama, para polisi pun menangkap Wasim untuk sementara waktu. Lalu benar saja Amit dihampiri si ayah. Dia memperingatkan agar menjauhi putrinya, dan jika tidak dia akan menghabisinya. Jelas Amit pun kebingungan. Tidak lama Rohan menjadi adik Wasim. Dia menirukan suaranya lalu minta maaf atas perlakuan si ayah, lalu mengajak Amit untuk bertemu. Kemudian Rohan kembali menjadi Amit. Dia minta maaf kepada adik Wasim dan ingin bertemu dengannya agar tidak ada salah paham dengan mereka berdua. Meskipun sempat menolak, tapi si adik pun setuju untuk menemuinya. Rohan juga pura-pura menjadi Selar karena mendapat pengaduan dari Amit kalau dia ditampar oleh si ayah. Si ayah pun harus tahu kalau yang kegatelan itu adalah putrinya sendiri. Dia pun disuruh datang sendiri ke tempat yang sudah ditentukan. Dan benar saja si ayah melihat putrinya berduaan dengan Amit. Lalu dengan emosi si ayah sampai bertindak gegabah, yang akhirnya Amit tidak sengaja melukai si ayah sampai terjatuh.
Selar yang tahu kasus ini begitu marah. Dia akan mencari tahu sendiri apa yang terjadi dengan adiknya Amit dan Wasim. Dia pun menyuruh si polisi agar membawa Wasim ke sini. Si polisi pun bingung karena dia yang nyuruh untuk menahan Wasim, tapi Wasim sekarang disuruh datang ke sini. Meskipun dalam keadaan bingung, si polisi hanya bisa nurut dan tidak bisa melawan. Dipanggillah Wasim ke rumah. Selar pun membela kalau Amit akan pernah melecehkan adik Wasim. Apalagi dia sudah dianggap sebagai saudara. Malah ayah Wasimlah yang mencoba membunuh Amit. Wasim pun diminta untuk mencabut tuntutan si ayah. Dan perlu diingat kalau dirinya lah yang membebaskan Wasim dari kasus pemerkosaan wanita buta. Mendengar itu Wasim pun tak bisa berbuat banyak. Dan untuk sementara Amit sedang diasingkan di suatu tempat. Setelah itu Rohan hanya bersedih karena balas dendamnya tidak membuat Supriya hidup kembali. Dia pun lalu membeli beberapa perkakas untuk melanjutkan misinya. Di antaranya ada baut, bola yang terbuat dari besi, tali tambang, pisau, dan beberapa cemilan keripik. Rohan kembali beraksi dengan menelpon Wasim. Dia mengajak bertemu dan menjelaskan semua ini secara pribadi. Wasim pun mendatangi bar tempat biasa bertemu dengan Amit. Di kejauhan sudah ada seorang pria berdiri dengan santai. Wasim begitu marah karena Amit telah melecehkan adiknya. Tapi Amit membela kalau jangan lupa Wasim juga sudah melecehkan seorang wanita buta. Dan Wasim tidak terima karena Amit juga sama-sama pernah menikmatinya sampai 2 kali. Wasim pun keheranan kenapa tiba-tiba Amit membicarakan wanita buta itu. Dan Amit menjawab kalau wanita buta itu baginya adalah segalanya. Dan ketika berbalik rupanya dia bukan Amit melainkan Rohan. Wasim pun kaget karena dia bisa menirukan suara Amit. Lampu pun segera dimatikan. Dan dengan bantuan keripik yang berserakan di lantai, dengan mudah Rohan tahu pergerakan Wasim. Meskipun sempat terpojok tapi tanpa putus asa, Rohan tetap maju dan berhasil menangkap Wasim lalu mengikatnya. Di TKP si polisi mengira inilah permainan yang pernah Rohan katakan. Tapi Chow Bei mengatakan ini tidak mungkin karena Rohan buta. Mana mungkin dia bisa melakukan semua ini. Serta di sana ditemukan sabut tangan bertuliskan AS yang berarti Amit Selar. Chow Bei pun beranggapan jika persahabatan itu sangat dalam, maka permusuhan pun juga akan sangat dalam. Chow Bei sendiri mendatangi Selar lalu dilakukanlah interogasi. Selar yang tidak terima adiknya dituduh pun marah. Dia jangan sampai lupa kalau kekuasaannya lebih dahulu daripada polisi. Dia tahu kalau Amit berandalan, tapi dia takkan berbuat seperti ini. Lagi pula Amit sudah diasingkan jauh dari tempat ini. Namun bukti-bukti sekarang mengarah kepada Amit. Dan sama sekali Chow Bei tidak akan mundur dari kasus ini. Begitu juga Selar yang tidak akan tinggal diam melindungi adiknya. Di pemakaman Wasim, sesuai dengan permintaan terakhir Supriya, Rohan pun menguburkan 1 jam tangan bersama jenazah. Dan di perjalanan menuju pulang, Chow Bei pun tidak sengaja melihat Rohan. Singkat waktu dia pun datang ke rumah Rohan. Saat sedang memasak, Rohan pun diinterogasi. Awalnya dia tidak curiga, tapi setelah melihat Rohan yang baru pulang dari pemakaman, Chow Bei seperti yakin kalau Rohanlah pelakunya. Dia juga ingat kalau Rohan sempat menantangnya waktu di kantor polisi. Jelas Rohan sebagai orang buta mana mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Apakah sebelumnya Chow Bei pernah menangkap orang buta? Lalu kalau semua orang buta, maka dunia ini tak butuh polisi. Polisi yang tidak buta seharusnya bisa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Chow Bei tidak semudah itu dibodohi. Apalagi sapu tangan ditemukan dan yakin kalau Rohanlah yang menaruhnya di jasad Wasim. Dan Chow Bei berjanji suatu saat dia akan membuktikannya. Dan di dalam hati Rohan berkata itu pun jika kepolisian punya bukti. अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला तो सर. Rohan pun kembali beraksi. Dia menelpon berpura-pura menjadi asisten polisi. Dia tahu jika Amit bukanlah orang yang membunuh Wasim. Dan dia juga tahu siapakah orang di balik semua ini. Untuk itu secara rahasia dia ingin bertemu di tempat Amit pernah menyekap orang buta itu. Singkat cerita Rohan pun sudah sampai duluan. Dia bersiap dengan sebatang besi. Lalu tidak lama Amit pun datang dan dengan keras dia memukul. Tapi rupanya Amit menggunakan helm, sehingga si Amit pun masih selamat. Mengetahui itu adalah Rohan, terjadilah pertarungan orang buta melawan orang normal. Namun Amit yang terlalu sombong menantang Rohan untuk mencoba memukulnya. Dengan feeling yang kuat dan gara-gara kesombongannya, Rohan pun berhasil menjatuhkan Amit sampai tak berdaya.
Dia pun diikat dan Rohan bersiap dengan rencananya. Dia menelpon seller berpura-pura menjadi Amit agar datang ke sebuah tempat karena dia sedang disekap. Dia juga memasangkan jam tangan agar terbakar sesuai dengan permintaan Supriya yang terakhir. Sebelum pergi, Rohan menyimpan lilin yang menyala di depan pintu dengan bensin yang siap membakar tempat ini. Dan saat seller sampai, ledakan pun terjadi lalu mereka tak dapat menolong Amit yang berada di dalam. Si asisten yakin jika ini perbuatan Rohan, tapi Chobei pun belum yakin karena dia tidak punya bukti, apalagi Rohan itu buta. Jika mereka salah tangkap, media pun pasti akan menyerang kepolisian. Kisah pun belum berakhir dan Rohan akan menyelesaikan semuanya. Tidak lama Percy datang dan dia heran karena Rohan bicara sendiri. Percy menemui Rohan untuk minta tolong agar dia berpura-pura menjadi ayahnya untuk bicara kepada kepala sekolah supaya mengizinkan dia karena hari ini dia tidak bisa masuk sekolah karena Percy sangat ingin mengikuti pertandingan sepak bola. Rohan yang baik hati pun bersedia menolongnya, namun meminta Percy agar tidak mengulanginya lagi. Dengan kemampuan dubbingnya, dia menirukan suara ayah Percy. ये उसको जंग खाने नहीं देगा और स्कूल में मिस करने नहीं देगा. Bersamaan Chobei datang dan akhirnya dia tahu kalau selama ini dugaannya benar. Rohan memiliki bakat menirukan suara siapapun dan Rohan yang sudah ketahuan tidak bisa berbuat banyak, tapi dia masih enggan untuk mengaku dan Chobei berjanji dalam 24 jam kasus ini akan terpecahkan. Dia meminta si polisi agar melacak rekaman Rohan, Wasim dan juga Amit. Sebelum pergi, Rohan pun bertanya dan meminta Chobei agar menjawabnya dengan jujur. Jika dia berada di posisi sepertinya, apa yang akan Chobei lakukan kepada Wasim dan Amit? Rohan pun tidak terburu-buru mendengar jawaban Chobei. Namun jika Chobei nanti menjawab, Rohan berjanji dia tak akan pernah berbohong lagi kepada polisi. Siang dan malam pun polisi berjaga di depan rumah dan Rohan pun terlihat masih tetap tenang. Chobei pun berhasil mendapatkan IP address 4 nomor telepon yang digunakan oleh Rohan dan dia kaget karena semuanya berasal dari satu tempat. Di malam harinya Japar berjalan bersama 3 wanita bercadar. Si polisi yang curiga memintanya agar berhenti dan setelah diperiksa ternyata tidak ada Rohan di sana. Begitu juga Chobei mendatangi tempat Rohan biasa menelpon, tapi sayang tempatnya sudah tutup. Dia pun lalu segera mendatangi seller lalu mengatakan kalau dia tahu siapa orang di balik semua ini. Mendengar itu seller pun langsung emosi dan dia ingin segera tahu siapa orang itu. Tapi Chobei meminta sejumlah uang dan seller bersedia memberikan sebanyak yang dia mau, asalkan dia memberitahu nama orang itu sekarang juga. Tapi Chobei meminta seller agar bersabar, karena besok dia akan menangkap pelaku beserta seorang saksi. Jika berhasil, Chobei mengatakan dia akan dinaikkan jabatannya oleh pemerintah, serta mendapatkan uang dari seller. Singkat waktu, Rohan pun menelpon seller dan menantangnya agar datang ke suatu tempat, tepat di bangunan rumahnya yang belum jadi. Seller pun datang ke sana. Anak buahnya yang mengetahui lokasi Rohan segera mengejar, namun dia tak sadar sudah dijebak sehingga dia jatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Rohan juga mampu menghindari peluru dan dia berhasil menjebaknya. Namun saat sembunyi, Rohan pun akhirnya ketahuan. Karena kematian adiknya begitu mengenaskan, dia tidak menghabisi Rohan begitu saja. Namun Rohan dengan kemampuan di atas rata-rata mampu membalikan keadaan hingga dia diseret ke ujung gedung. Di keesokan harinya Chobei akhirnya jujur. Jika semua ini ada di posisinya, maka dia juga akan balas dendam kepada Amit dan Wasim. Lalu tiba-tiba dia heran bagaimana malam itu Rohan bisa keluar, padahal rumahnya sudah dijaga ketat oleh kepolisian. Rohan pun memberitahu. Dia menelpon dan minta tolong kepada Jafar, Percy dan tukang asap. Saat Jafar ditanyai bersama wanita bercadar, si polisi pun teralihkan karena saat asap pembasmi nyamuk disemprotkan, Rohan diam-diam sudah pergi dengan Percy. Dan di malam itu juga dia berhasil menghabisi seller. Dan menurutnya ini adalah rencana Rohan yang brilian serta sempurna. Tapi kejahatan pasti meninggalkan jejak, dan dia berjanji akan ada seseorang yang bersaksi. Dia pun segera memotret Rohan, dan Rohan sendiri tetap santai dengan semua ini. Chobei pun kembali mendatangi wartel yang biasa dipakai Rohan. Chobei pun langsung menanyakan apakah dia kenal orang yang ada di HP ini yang pandai menirukan suara orang lain. Tapi begitu terkejutnya Chobei karena penunggu wartel itu sama-sama orang buta. Jadi dia juga tidak bisa melihat seperti apa wajah Rohan.
Dan untuk kesekian kalinya polisi dibodohi oleh seorang tunanetra. Dia pun tidak bisa membuktikan kejahatan Rohan. परफेक्ट वर्ल्ड सर। Ditemani mendiang Supriya, setelah sekian lama baru kali ini dia melihat Rohan bisa tenang. Meskipun raganya tak bersama, namun hati dan cintanya tetap bersama Rohan. Demikian alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.